Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, sahabatku Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang saya usahakan insya Allah untuk mengedukasi semua pendengar, jenengan-jenengan semuanya. Ya saudaraku, masih bersama Anies Rashid Baswedan. Ya, ini bagi jenengan-jenengan yang ingin menjadi relawan, bergabung, menjadikan Indonesia milik dan untuk semuanya, untuk semua rakyat Indonesia dengan tidak melihat pada etnis, ras, agama, dan budaya, semuanya tanpa terkecuali, untuk melawan segala macam oligarki yang menguasai negeri ini, milik semuanya. Mari bergabung bersama saya, bersama Kiai Haji Khairul Anam dan beberapa ulama-ulama di dalamnya, di kami sahabat Anies Baswedan. Ya, silahkan hubungi di 081 228 228 784. Sekali lagi, silahkan Anda yang bergabung dengan kami sahabat Anies Baswedan untuk menjadi relawan kemenangan Anies Rashid Baswedan. Silakan bergabung di 081 228 228 784. Sekali lagi 081 228 228 784. Kehadiran jenengan, niat jenengan, kehendak jenengan akan kami berikan saluran melalui Kasaba, kami sahabat Anies Baswedan, menjadikan Indonesia untuk dan milik semuanya, milik dan untuk semua tanpa kecuali. Ya, iya saudara-saudaraku. Ya, ini sekali lagi saya akan membahas tentang Anies Rashid Baswedan. Kembali di sini saya akan membacakan sebuah kejadian bahwa nyata Anies Rashid Baswedan adalah milik dan untuk semuanya. Dia bukan seorang pendendam. Ya, ini membantah stigma bahwa Anies seorang pendendam atau Anies seorang yang sosok yang intoleran. Ini menjawab dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kasus, dalam sebuah kejadian. Ini ada saya bacakan ya ini. Ini dalam kejadian ya, saya bacakan di Pikiran Rakyat, harian Pikiran Rakyat. Kejadian pada saat tim suksesnya Bapak Basuki Cahayapurnama, tim sukses yang keras, yang militan, yang bernama Bapak Remi Siladu. Beliau adalah seorang budayawan yang saya tahu dan memang dulu kasetnya saya suka. Beliau budayawan, seorang teater, seorang seorang penyair, sering membuat lagu-lagu ya cukup beling lah di era itu, penuh dengan kritikan dan sebagainya. Ya di era-eranya Iwan Fals saat itu ketika saya masih usia SMA, insya Allah SMP SMA, ada Doel Sumbang, salah satu ada lagi itu di eranya Frankie Sailatua juga, itu ada sosok nama yang beken yang beliau saya kenal bernama Remi Siladu. Nah, itu kasetnya dulu saya sering beli karena memang saya cukup senang dengan Iwan Fals, Doel Sumbang, Remi Siladu, Frankie Sailatua. Ya, itu kasetnya cukup meledak. Ini saya beritakan, beliau adalah tim sukses, tim suksesnya Basuki Cahayapurnama, tim suksesnya Bapak Ahok di dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2018 yang lalu. Ya, ini saudaraku 2017-2018 yang lalu. Ya, ini namanya Pak Remi Siladu. Ketika beliau sakit, timnya itu ada temennya yang bernama Teguh Imam Suryadi itu menghubungi beberapa nama, termasuk Bapak Jokowi, termasuk Bapak Denny Siregar, dan termasuk juga beberapa nama lah, bahkan menyebarkannya. Tapi yang datang tidak menghubungi Anies Baswedan secara khusus, tapi yang datang ternyata 10 menit kemudian Pak Teguh Imam tadi dibel oleh istrinya Bapak Remi Siladu dan mengatakan bahwa sebentar lagi
Gubernur Anies Baswedan akan datang. Setengah percaya dan setengah tidak, ternyata faktanya Gubernur Anies Baswedan datang. Ini menunjukkan fakta bahwa Bapak Anies Baswedan, sosok Anies Rashid Baswedan bukan pendendam. Apa yang dikatakan beliau bahwa beliau bukan musuh Ahok. Memang benar beliau lawan Ahok dalam pilkada, tapi beliau bukan musuh Ahok. Makanya apa-apa yang menjadi programnya Pak Sutioso, Pak Foko, bahkan Pak Jokowi, serta Ahok, Gubernur Ahok, itu semuanya yang baik dilanjutkan. Beliau bukan seorang pendendam dan ini adalah buktinya. Dan beliau bukan intoleran karena mohon maaf saja, Bapak Remi Silado ini adalah non-muslim. Ini bukti bahwa Bapak Anies intoleran. Semua yang mengatakan Bapak Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang intoleran, sosok pendendam, terpatahkan dengan fakta ini. Mari saya bacakan, ini kejadiannya sudah agak lama ya. Pikiran Rakyat 16 Januari 2022. 16 Januari 2022. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menanggapi berita dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang menginstruksikan sastrawan Remi Silado dibawa ke rumah sakit. Refli Harun menyoroti status dari Remi Silado ketika masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang mana dia adalah pendukung berat Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini saya ulang ya. Refli Harun menyoroti status dari Remi Silado ketika masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang mana dia adalah pendukung berat Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun menurut Remi Silado, hal tersebut tidak menjadikan gubernur. Dalam hal ini Anies Rashid Baswedan hanya melayani yang memberikan dukungan padanya. Jadi pesan moralnya begitu. Maka saya katakan ketika sudah menjadi pejabat publik, gubernur apalagi presiden dan wakil presiden tidak boleh memelihara buzzernya. Ini saya nggak tahu. Ini yang dimaksud apa oleh Profesor Refli Harun ya. Ujar Profesor ini. Dia mengatakan mereka harus menjadi gubernur bagi warga Jakarta atau presiden untuk rakyat Republik Indonesia. Bukan gubernur bagi relawan atau pendukungnya dan presiden bagi relawan atau pendukungnya saja. Itu pembelahan masyarakat yang kurang baik menurut saya akibat presidensial threshold ujarnya. Nah, ini karena memang saya sendiri pun juga setuju dengan PT 0%, parliamentary threshold 0%. Jadi kebetulan sama dengan Profesor Refli Harun. PT 0% ya. Ya walaupun begitu belum perjuangan kita belum berhasil, tapi nggak apa-apa. Kita terus ikhtiar untuk kebaikan bangsa dan negara. Bahwa apa yang dilakukan Anies itu adalah kewajibannya sebagai penguasa, sebagai gubernur. Tidak ada yang luar biasa sambungnya, benarlah. Itu apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan, memperhatikan warganya, dalam hal ini tidak terkecuali pendukungnya Ahok, yang pendukung beratnya Ahok dalam ini Bapak Remi Silado, itu adalah bagian tugas dari gubernur, tidak perlu dipuji. Tapi memang harus kita akui itu istimewa, karena menjadi pesan moral bahwa seseorang kalau sudah menjabat sebagai pejabat publik itu milik semuanya. Tidak ada milik partai, tidak ada milik golongan, tidak ada, apalagi milik oligarki. Itu harus milik semuanya. Gubernur milik semuanya, bukan milik oligarki, bukan milik partai. Dan hebatnya Anies tidak pernah membawa dalam kegiatannya membawa bahwa saya adalah petugas partai, tidak. Saya adalah partai ini, tidak. Anies menunjukkan bahwa beliau hadir karena sebagai seorang gubernur. Selanjutnya, hanya masalahnya seringkali pejabat publik tidak memperhatikan warganya, terutama warganya yang sudah banyak mengabdi pada Republik ini dengan profesinya masing-masing. Jadi pantaslah kalau mereka lebih diperhatikan. Nah ini mohon maaf saya agak pilek dikit ya. Refli Harun mengatakan bahwa terutama untuk Remi Silado yang memiliki watak keras dan orangnya juga keras meskipun pendukung Ahok, tapi tak ada alasan bagi Anies Baswedan tidak memberikan pengobatan. Dia mengatakan ini memang sudah menjadi kewajiban dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Jadi memang tidak melampaui kewajibannya. Jadi biasa-biasa saja dan sikap yang sama harus juga dipegang oleh Presiden, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur lainnya. Katanya sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat.com dari YouTube Refli Harun pada 15 Januari 2022. Sebelumnya beredar di Facebook kondisi dari sastrawan Remi Silado yang terbaring sakit dan memerlukan bantuan pada 14 Januari 2022. Netizen dengan nama Teguh Imam Suryadi, mohon maaf ini ya, Teguh Imam Suryadi.
ini mengaku sudah menyampaikan berarti menyampaikan kepada melalui akunnya Presiden Jokowi Kemenparekraf, ini yang dipegang oleh Pak Sandiaga Uno, menterinya saat ini, hingga Denny Siregar agar pesannya dapat terbaca mereka. Dia pun meminta suatu komunitas untuk menghubungi pejabat negara yang mereka kenal agar dapat membawa Remy Selado ke rumah sakit segera. Namun 10 menit kemudian istri dari sang penulis sekaligus penyiar ini mendapatkan pesan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta akan bertandang dan meminta dikirimkan alamat. Pesan tersebut dikiranya bohong atau iseng-iseng. Tetapi siapa sangka bahwa 10 menit kemudian rombongan Anies Baswedan sudah dekat dengan rumahnya dan benar-benar datang. Sekali lagi saya garis bawahi, pesan tersebut, ya pesan yang sudah disampaikan oleh Teguh Imam Suryadi tadi, dikira hanya bohong oleh Mas Imam atau iseng. Tetapi siapa sangka bahwa 10 menit kemudian rombongan Anies Baswedan sudah dekat dengan rumahnya dan benar-benar datang. Ini berarti menunjukkan bahwa Mas Teguh Imam Suryadi ini tidak menghubungi Anies Rashid Baswedan. Beliau hanya sebar aja cuit-cuitannya kepada Pak Jokowi melalui akunnya, kepada Denny Siregar melalui akunnya, bahkan kepada Kemenparekraf melalui akunnya. Dan semuanya tidak menanggapi. Termasuk akun ini yang menanggapi adalah Bapak Anies Baswedan, yang dimana disampaikan oleh istrinya Bapak Remy Selado, mungkin dari asistennya atau ajudannya atau asprinya menyampaikan bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan akan datang mengunjungi Pak Remy Selado, Bapak Remy Selado ini. ini kejadian yang luar biasa. Begitu dengar langsung tanggap, mendengar, berbuat, lantas bertindak. Ini ya. Seorang pemimpin itu harus mendengarkan. Setelah kalau mendengarkan, melihat, dan kalau melihat fakta harus bertindak atau berbuat. Nah, ini sudah dilakukan oleh sosok Anies Rashid Baswedan. Saya melihat suasana itu, kedatangan Anies Baswedan saya rekam sampai tuntas. Sungguh mengharukan. Akhirnya ada pejabat negara menjenguk Bang Remy. Bahkan gubernur berjanji mau membantu menerbitkan novel berjudul Brower yang masih terendap di kepala Bang Remy, tulisnya. Ini tulis dari Teguh Imam Suryadi ini kayaknya ya. Kembali ada berita lagi. Anies gerak cepat bantu perawatan Remy. Anies gerak cepat bantu perawatan Remy Selado. Amarta merawat persahabatan. Ini ada di Airmall ini, saudaraku. Airmall tanggal berapa ini ya? Tanggal 15 Januari 2022, Januari masih lalu. Ini nyata. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sosok Anies ini peduli semuanya, oke? Peduli dan bernur semuanya, bukan untuk pendukungnya, tapi untuk orang-orang yang dulu menjadi relawannya Ahok, relawannya lawannya, bukan musuhnya loh ya, relawannya lawannya Pak Anies Baswedan itu semuanya dia memberi pelayanan sampai ke semuanya. Ya ini kembali Remol. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat membantu perawatan sastrawan Remy Selado yang sakit stroke. Atas bantuan Anies, Remy dibawa ke rumah sakit Tarakan dengan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya Anies menjenguk Remy yang dikabarkan sakit di kediamannya di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 14 Januari 2022. Alhamdulillah sudah dibawa ke RSUD Tarakan milik Pemprov DKI oleh Dinkes atas arahan Pak Gub. Dirawat di kamar VIP, tulis akun Twitter anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Noval Erman Yursa. Kedatangan Anies dikonfirmasi oleh jurnalis senior Andreas Harsono melalui cuitan Twitter. Dikabarkan Remy Selado terbaring sakit di bagian kaki dan pinggang sejak setahun lalu. Menanggapi hal ini, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Amarta, Enrico Sinaga memastikan sosok Anies Baswedan telah bersahabat baik dengan banyak orang dari beragam kalangan dan profesi. Bersahabat juga dengan, ini nyata, beliau bersahabat, mendekat, merangkul mereka-mereka yang mendukung lawannya. Hebat, ini jarang terjadi. Di Indonesia itu masih sedikit feodal. Jadi Anies Baswedan mencontohkan, dan ini patut dicontoh oleh seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh gubernur, bahkan oleh menteri dan juga oleh presiden. Tidak boleh sekat-sekat, tidak boleh menyendirikan, membuat selalu membuat
kebijakan-kebijakan yang membawa onar, ini tidak boleh. Dan seperti Anies Rashid Baswedan ini didatangi, dirangkul, kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Ya, ini dibuktikan sama beliau, perkataan beliau, memang beliau adalah milik semuanya. Beliau bukan musuh Ahok, lawan di pilkada iya, tapi musuh tidak. Inilah sosok Anies Baswedan. Anies bersahabat dengan banyak kalangan dan profesi. Beliau senantiasa merawat persahabatan dalam suka duka. Itu membuat jaringan Anies melampaui perkiraan kawan maupun lawan, kata Riko Sinaga Sabtu 15 Januari 2022. Komisaris PT Jexpo ini pun mendoakan agar Remi Selado cepat sehat kembali seperti sedia kala. Riko mengaku sosok Remi Selado merupakan sahabat lama yang dia kenal sejak tahun 1989. Ini fakta, saudara. Ini membantah, menjawab tuntas fitnah-fitnah keji terhadap Anies Baswedan yang menyatakan bahwa Anies Baswedan seorang pendendam, bahwa Anies Baswedan intoleransi. Dijawab dengan tunai oleh Anies Rashid Baswedan dengan tidak banyak komentar, dicaci diam, dimaki diam, difitnah diam, bahkan diolok-olok sedemikian rupa juga diam, tapi dibuktikan dengan fakta. Dan kita rakyat itu sebetulnya menginginkan bukan janji, tapi bukti. Dan saat ini Anies Baswedan memberi contoh. Kejadian atas pelayanan Anies kepada pendukung lawannya luar biasa. Dan ini juga menjadikan uswah bagi saya, anak saya, untuk besok mencontoh sosok-sosok seperti tokoh nasional yang kita banggakan, yaitu Anies Rashid Baswedan. Dan di situ juga saya dengan teman-teman yang kemarin ini saya masih non parpol, tidak berpolitik sama sekali, nggak tahu nanti ya masuk politik atau mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya benar-benar non parpol saat ini. Kami semua ada non parpol. Kalau kami nanti harus ada yang ditawari masuk dari kami tim ini, ya ada sekarang ini ada 13 provinsi yang insya Allah sudah terbentuk. Kasaba ini sudah terbentuk di 13 provinsi ya. Itu insya Allah inisiatornya sudah membentuk. Insya Allah nanti semuanya provinsi ada untuk mengusung, mendorong, mensukseskan Bapak Anies Rashid Baswedan. Kembali lagi bahwa itulah yang menyebabkan kami semuanya. Kami dulu saya datang ke Jakarta di saat pertarungan Bapak Anies Baswedan untuk ikut mengawal. Banyak dari Indonesia itu yang ikut mengawal, dan kami saat ini merasa bangga bahwa ternyata orang yang dulu kami kawal, saya dari Surabaya dengan beberapa rekan datang mengawal berbondong-bondong, ya terus terang mengikuti himbauan ulama, mengikuti seruan ulama, kita datang ke Jakarta untuk mensukseskan Anies Rashid Baswedan, ternyata tidak sia-sia dan ternyata membanggakan. Dan kami sekarang berada di relawan yang membentuk relawan bernama Kasaba, kami sahabat Anies Baswedan. Monggo bagi jenengan sekali lagi, bagi jenengan yang ingin bergabung silakan bergabung di 081 228 228 784. Karena banyaknya yang masuk, kalau ada keterlambatan menbalas dan sebagainya mohon dimaafkan ya, karena admin kami masih 2, jadi sehingga kalau ada ya situasi yang harus lambat mohon maaf. Percayalah, kami akan mengakomodir semuanya dengan pelan tapi pasti, dan insya Allah semuanya nanti akan terbentuk di 2022 dan dilanjutkan 2023. Insya Allah pertengahan 2023 besar harapan kami seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah ada namanya Kasaba. Saya kebetulan adalah wakil ketua, merangkap sebagai ketua harian kami sahabat Anies Baswedan, menunggu kedatangan jenengan untuk tampil ikut membuat sejarah, menjadi saksi sejarah dan menjadi bagian daripada sejarah perubahan. Anies selalu membawa ke perubahan untuk menuju kepada kemaslahatan. Perubahan yang bukan berarti merubah ketemuannya yang belum terlaksana akan dilaksanakan oleh Anies Rashid Baswedan. Itu salam dari kami, sahabat Anies Baswedan. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan.
Apabila ada kata-kata yang benar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia.